Harus viral dulu akhirnya Hoki Minaya memperoleh keadilan. Terbaru Kejaksaan Negeri Sleman melakukan restoratif justice untuk kasus Hoki Minaya, di mana sesuai pernyataan dari Kejaksaan Negeri Sleman, kedua belah pihak telah melakukan mediasi dan saling memaafkan. Pada hari ini tadi sekitar pukul 9 WIB ya, kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator ya, melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Hoki dan ada keluarga daripada korban, ada keluarga di Pagar Alam dan di keluarga di Palembang. Dalam hal ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju, sepakat. Kemudian sudah saling memaafkan ya, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Hanya tinggal ini untuk perdamaiannya. Ini perdamaiannya masih akan dikonsultasikan lagi dan dikomunikasikan antara para penasihat hukum, baik penasihat hukum tersangka maupun penasihat hukum dari korban sendiri, itu akan mengkonsultasikan dan nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut bentuknya seperti apa pelaksanaan perdamaiannya itu. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 hari ke depan sudah ada keputusan ya. Kita semua ini menyelesaikan ini, kami semangatnya berupaya untuk menyelesaikan dengan menggunakan restoratif justice. Hoki Minaya, seorang pria di Sleman, menjadi tersangka usai menolong istrinya dari penjambretan. Peristiwa ini sangat mengherankan. Bagaimana mungkin seorang suami yang membela istrinya dari penjambretan justru menjadi tersangka karena jambret yang dikejar tersebut pada akhirnya mengalami kecelakaan dan meninggal dua-duanya. Kasus penjambretannya gugur karena kedua pelaku tewas, tetapi Hoki Minaya sebagai suami korban yang mengejar pelaku justru ditetapkan menjadi tersangka. Berita ini kemudian viral di bulan Januari 2026 ini, dan kemudian Kejaksaan Negeri Sleman yang terbaru menyatakan bahwa penyelesaian dari kasus ini adalah dengan restoratif justice. Peristiwanya bermula ketika Hoki Minaya mengejar 2 orang penjambret tas istrinya yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Hoki Minaya yang mengendarai mobil lalu memepet kendaraan pelaku. Motor yang dikendarai para jambret tersebut hilang kendali dan menabrak tembok hingga kedua jambret tewas. Kasus penjambretan gugur karena pelaku tewas, tetapi Hoki yang menolong istrinya justru jadi tersangka. Nah, peristiwa ini terjadi pada 26 April 2025 dan dikutip dari kompas.com, 2 bulan kemudian Hoki ditetapkan jadi tersangka. Karena viralnya kejadian tersebut dan menjadi atensi masyarakat luas dan tokoh publik, pada akhirnya Kejaksaan Negeri Sleman menyatakan bahwa penyelesaian dari kasus ini dilakukan melalui mekanisme restoratif justice. Karena katanya ini berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Sleman, sudah tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak untuk saling memaafkan. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus Hoki Minaya? Bahwa ya kita memang harus viral dulu sebuah kasus pada akhirnya supaya mendapat atensi dari publik dan kemudian pihak penegak hukum melakukan langkah-langkah yang tepat. Ini tidak bisa digeneralisir semua kasus ya, tetapi ada kasus-kasus tertentu di mana ketika kita tidak bisa memperoleh keadilan, memang harus diviralkan dulu. Ini sama seperti kasus yang dialami juga oleh seorang guru honorer di Jambi yang bernama Triwulansari, yang dia hanya karena memotong rambut dari siswa yang rambutnya dicat semir berwarna, kemudian
sang anak mengeluarkan kata-kata kotor kepada gurunya, lalu gurunya itu melakukan tamparan sebagai sebuah didikan supaya ini tidak diulangi lagi, tetapi justru guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah orang tua murid tidak terima dan melapor ke kepolisian. Pada akhirnya kita tahu ketika terjadi audiensi dengan Komisi 3 DPR dan Komisi 3 DPR mendengarkan secara utuh, akhirnya Komisi 3 DPR memberikan saran kepada kejaksaan dan kepolisian supaya kasus ini dihentikan. Barulah kemudian Jaksa Agung ST Burhanuddin membuat pernyataan bahwa kasus guru honorer di Jambi akan dihentikan ketika sampai di kejaksaan. Ini sama kasusnya, harus menunggu viral dulu baru kemudian mendapatkan atensi. Langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Sleman tentu saja harus kita apresiasi, walaupun memang harus menunggu viral dulu. Padahal kita semua tahu sebenarnya Kejaksaan Negeri Sleman dan juga Kapolresta Sleman itu akan segera dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI karena memang pemberitaan ini sudah menjadi atensi nasional dan ya langkah cepat ini setidaknya bisa menjadi jawaban dan Hoki Minaya dan juga keluarganya bisa mendapatkan keadilan yang setimpal. Karena kalau kasus-kasus seperti ini tidak mendapatkan keadilan, ini tentu akan menjadi presiden buruk juga. Bagaimana mungkin ketika ada sebuah tindak kejahatan, kemudian orang akan berani menolong kalau keluarga saja, ini dalam hal ini, dalam kasus ini, sang suami saja yang melakukan pengejaran justru menjadi tersangka, apalagi kalau orang lain yang kemudian berusaha menolong terus kemudian menjadi tersangka, tentu ini akan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ketika ada tindak kejahatan mereka tidak berani untuk menolong, daripada kita berusaha menolong tetapi ujung-ujungnya malah akan nantinya di kemudian hari menjadi tersangka. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga saja apa yang dialami oleh Hoki Minaya ini tidak kembali terulang di kemudian hari. Dan semoga juga polisi dalam hal ini bisa menjadi lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai menunggu viral dulu, kemudian baru diambil langkah-langkah strategis untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Karena pada akhirnya justru yang memperoleh citra buruk adalah pihak kepolisian sendiri kalau seperti ini. Semoga ke depan kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini kepolisian di wilayah Sleman khususnya, bisa menjadi lebih baik lagi dalam menangani setiap kejadian-kejadian yang ada di wilayahnya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.